Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, manajemen SDM dengan tema proses perencanaan dan pengadaan karyawan. Pertama-tama, perkenalkan dulu, nama saya Aziza Aprilianti dengan NIM 2021 020001. Dan ada rekan saya yang namanya Latifah, Natasha, Salman, Mutia, dan Made. Saya Latifah Nadia dengan NIM 2021010056. Saya Natasha Sapitri dengan NIM 2021010073. Saya Salman Alfarizi dengan NIM 2021010008. Nama saya Mutia Mahmud dengan NIM 2021010047. Saya Imade Chandra Indrawan dengan NIM 2021010006. Baik, dengan ini kami mulai presentasinya. Perencanaan dan pengadaan karyawan. Kedua, ada proses seleksi karyawan, tujuan perencanaan dan pengadaan karyawan, elemen-elemen dalam perencanaan karyawan, sumber penarikan karyawan, hambatan dalam perencanaan pengadaan karyawan. Pengertian perencanaan dan pengadaan karyawan. Perencanaan. Dalam sebuah perusahaan, perencanaan SDM merupakan sebuah hal yang penting dan harus dilakukan semaksimal mungkin. Tanpa melakukan hal tersebut dengan benar, tentu perusahaan akan lebih sulit berkembang serta bersaing dengan kompetitornya. Sehingga untuk bisa melaksanakan visi dan misi perusahaan sepenuhnya, maka perencanaan ini harus dibuat dengan baik dan teliti. Di samping dari adanya beberapa manfaat yang juga dibawa oleh adanya perencanaan SDM yang tepat. Pengadaan karyawan. Pengadaan harus mendapat perhatian yang serius serta berdasarkan pada analisis pekerjaan, uraian pekerjaan, spesifikasi, evaluasi, dan bahkan perlu mempertimbangkan pemerkayaan pekerjaan, persyaratan pekerjaannya. Selanjutnya yaitu proses seleksi karyawan. Proses seleksi karyawan adalah serangkaian langkah yang diadakan oleh perusahaan untuk merekrut kandidat karyawan terbaik. Masing-masing adalah fase yang jelas terpisah. Biasanya rekrutmen dilakukan terlebih dahulu dan seleksi dilakukan setelah memiliki kumpulan kandidat yang sesuai. Pada dasarnya proses dan tahapan seleksi karyawan pada setiap perusahaan memiliki cara yang sama. Proses seleksi karyawan yang solid merupakan komponen penting untuk mendapatkan reputasi perusahaan yang baik. Selanjutnya ada tujuan perencanaan dan pengadaan karyawan. Ada beberapa tujuan perencanaan karyawan. Yang pertama, menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi suatu jabatan. Yang kedua, menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan. Yang ketiga, menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam kurung KIS. Yang kelima, menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. Yang keenam, menjadi pedoman dalam menetapkan suatu program. Yang ketujuh, menjadi dasar dalam melakukan penilaian pegawai. Yang ke-8, ada menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat. Yang ke-9, agar konsisten dengan strategi wawasan penilaian perusahaan. Yang ke-10, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Yang ke-11, mengkoordinasi supaya
perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. Yang terakhir, memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja yang adil. Lalu ada elemen-elemen dalam perencanaan karyawan. Tujuannya yaitu bahwa tiap organisasi sewajarnya mempunyai tujuan dan juga sasaran bagaimana mereka beroperasi. Demikian pula dengan aktivitas perencanaan sumber daya manusia memiliki tujuan yang berdasarkan pribadi atau individu sekaligus organisasi. Tujuan ini harus memuat sumber daya yang representatif untuk kepentingan jangka panjang organisasi. Faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan tujuan. Yang pertama ada sejarah, kedua kemampuan organisasi, yang ketiga lingkungan organisasi, keempat fokus pada dasar, fokus pada pasar, yang kelima dapat dicapai, yang keenam dapat memotivasi. Selanjutnya ada sumber penarikan karyawan. Pada dasarnya, suatu perusahaan pasti membutuhkan karyawan untuk melaksanakan berbagai aktivitas yang ada di perusahaan. Oleh karena itu, jika perusahaan masih kekurangan karyawan, maka perlu dilakukan penarikan tenaga kerja atau rekrutmen. Nah, sumber-sumber itu dibagi menjadi dua, ada sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal adalah yaitu tenaga kerja diambilkan dari karyawan perusahaan yang sudah ada untuk mengisi posisi yang kosong. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memindahkan karyawan atau melakukan mutasi. Karyawan yang harus mengisi jabatan tersebut haruslah memenuhi spesifikasi. Yang kedua ada sumber eksternal, yaitu tenaga kerja atau karyawan yang akan mengisi suatu lowongan kerja yang diambil dari luar perusahaan. Selanjutnya ada hambatan dalam perencanaan pengadaan karyawan. Hambatan dalam perencanaan pengadaan karyawan. Di sini ada kendala-kendala dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya manusia belum optimal. Kedua, tingkat ketidakhadiran yang tinggi. Ketiga, tenaga kerja yang kurang terdidik dan kurang terampil. Dan yang terakhir, kontrol tenaga kerja dan review. Yaitu ada tantangan dalam perencanaan sumber daya manusia. Pertama, tantangan eksternal meliputi bidang ekonomi, sosial politik, perundang-undangan, teknologi, dan persaingan. Yang kedua, tantangan internal meliputi anggaran, estimasi produk dan penjualan, usaha atau kegiatan baru, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang, tolong ditambahi di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.